Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya James Damping di dalam program pemahaman Alkitab. Kita masih di dalam tema yang sama, yaitu tema keselamatan, dan harapan saya kiranya video-video saya sebelumnya sudah menjadi berkat bagi saudara, dan kita akan melihat subtopik dari doktrin keselamatan adalah iman dan perbuatan dalam perikop Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, topik ini menimbulkan banyak kesalahan di dalam memahaminya. Ada banyak orang sulit sekali menerima keselamatan itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Meskipun itu sebenarnya sudah ditekankan sejak PL sampai kepada PB, para rasul, bahkan juga bapak-bapak gereja, dan kembali juga dikokohkan oleh tokoh-tokoh reformasi, bahwa keselamatan itu oleh karena anugerah Allah dan diterima melalui iman. Mengapa ada banyak orang agak sulit menerima ini? Karena mereka membaca Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, dan ini menimbulkan banyak kesalahan pemahaman atau penafsiran. Kebanyakan mereka menyimpulkan bahwa keselamatan ke sorga tidak cukup hanya melalui iman, tetapi juga harus ditambah dengan perbuatan, oleh karena membaca Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Bahkan tokoh reformasi seperti Martin Luther juga awalnya dia agak ragu menerima Yakobus ini sebagai kitab yang diilhamkan. Walaupun di kemudian hari akhirnya dia menerima, dan dia mengatakan bahwa kualitas Yakobus, surat Yakobus hanyalah seperti jerami. Tetapi di lama-kelamaan dia mulai dapat memahami akan kitab Yakobus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu ditegaskan bahwa Yakobus tidak pernah bertentangan dengan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus atau rasul yang lain, Rasul Petrus dan Yohanes. Sama sekali tidak. Yakobus tidak pernah bertentangan dengan mereka. Yakobus sebenarnya menekankan sisi yang lain dari doktrin pembenaran, sementara Paulus menekankan sisi yang lain. Kalau kita mengikuti video saya pertama, kedua, ketiga, kita banyak melihat kutipan-kutipan dari surat-surat Paulus yang membicarakan tentang pembenaran secara vertikal, yaitu manusia dengan Tuhan. Sementara Yakobus berbicara secara horizontal, yaitu pembenaran kita, diri kita di hadapan sesama. Bagaimana orang lain membenarkan kita, membenarkan hidup kita, kelakuan kita. Jadi itu bersifat secara horizontal. Nah, dalam perikop pasal 2 ini, Yakobus sedang membicarakan sebenarnya kehidupan praktis dari orang-orang beriman. Sebagaimana dibahas pada video sebelumnya, ada pengurusan status, ada pengurusan praktis. Pengurusan praktis yaitu menyangkut kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan, menyangkut kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka. Nah, alasan bahwa Yakobus membicarakan tentang kehidupan praktis dari orang-orang beriman, itu adalah contoh-contoh yang diberikan oleh Yakobus adalah tokoh-tokoh iman seperti Abraham dan Rahab. Tidak mungkin Yakobus membicarakan orang-orang yang tidak beriman, tetapi memberikan contoh adalah orang-orang beriman. Jadi dengan kata lain, Yakobus sedang membicarakan orang-orang beriman. Kalau kita melihat latar belakang kitab Yakobus, Yakobus menulis surat kepada jemaat Kristen asal Yahudi yang berada di perantauan oleh karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, dan orang-orang Kristen Yahudi akhirnya meninggalkan Yerusalem dan ada tersebar di Palestina. Mungkin ada sekitar 6 juta atau 7 juta orang-orang Yahudi ada di Palestina pada waktu itu. Dan kepada mereka lah Yakobus menuliskan surat ini. Jadi mereka adalah orang-orang beriman, namun kehidupan praktis mereka itu disoroti oleh Yakobus. Seperti dalam pembahasan pengurusan praktis pada
video saya yang ketiga, yaitu mereka secara status adalah anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan mereka sehari-hari, kehidupan praktis mereka itu duniawi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk pada contoh pertama yang dibicarakan oleh Yakobus pasal 2 adalah tokoh Abraham. Kita akan melihat dua sisi pembenaran Abraham di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Pertama di sana Abraham dikatakan atau ditegaskan dibenarkan oleh Allah, ya, ada pembenaran dari sisi Allah. Bagaimana Allah membenarkan dia? Itu di dalam ayat 23. Dan latar belakang ayat 23 itu Kejadian 15 ayat 6. Peristiwa di mana Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan memperoleh anak dari istrinya Sarah. Kemudian Abraham dibenarkan oleh sesama. Jadi pertama Abraham dibenarkan oleh Allah, ayat 23. Kemudian pada ayat 21 itu Abraham dibenarkan oleh sesama, oleh manusia. Bagaimana melihat Abraham, bahkan kemudian menyebut Abraham sebagai bapa iman mereka. Dan ada 3 agama besar yang mengakui bahwa Abraham adalah bapa iman mereka, yaitu Yudaisme, Kristen, dan juga Muslim. Nah, itu tercatat dalam ayat 21 Yakobus pasal 2, dan dapat kita lihat itu dalam Kejadian pasal 23, latar belakangnya yaitu ketika Abraham naik ke Bukit Moria mempersembahkan Ishak di sana. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat dulu dalam Alkitab ayat 21 sampai ayat 23 dari Yakobus pasal 2. Di sana dikatakan demikian. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat ayat 22 bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23, dengan jalan demikian, genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Itu ayat 21 sampai dengan ayat 23. Nah, kita perhatikan di ayat 21, Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, sedangkan di ayat 23, Abraham dibenarkan Allah oleh karena percayanya. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mari kita lihat latar belakang dari ayat 23 ini, yaitu Yakobus mengutip itu dari Kejadian 15 ayat 6. Kita akan baca dari ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu janji kepada Abraham. Dan ayat 6 katakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham mempercayai janji Allah, dalam Roma 4 ayat 18-25 dijelaskan di sana, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga sebagaimana yang difirmankan bahwa akan banyak nanti keturunannya. Itulah iman. Dia percaya kepada janji Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri kepadanya, dan oleh kepercayaannya itulah, oleh imannya itulah dia dibenarkan. Jadi inti dalam Yakobus 2 ayat 23 yang dikutip dari Kejadian 15 ayat 6 tadi, itu pertama, Allah membenarkan Abraham ketika ia percaya pada janji Allah. Kita ingat lagi Efesus 1 ayat 13, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itulah jaminan sampai kita menerima seluruhnya. Jadi ketika Abraham percaya, maka pembenaran dari Allah berlaku. Dalam arti bahwa Abraham menjadi orang kudus. Abraham menjadi milik Tuhan karena dia adalah orang beriman. Jadi ini berbicara
pengudusan status yang dibahas pada video sebelumnya. Kemudian iman Abraham tersebut membuat Allah membenarkan dia, ya. Dia mengalami apa yang disebut dengan pengudusan status. Saya hubungkan dengan PA kita pada sebelumnya. Jadi di hadapan Tuhan Abraham dibenarkan oleh karena imannya, ayat 23 tadi. Coba kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 3 ayat 27. Maaf, bukan Roma 2 ayat 23, tapi kita baca dulu. Maaf, kita baca dulu Roma 2 ayat 23, ya. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Itu Yakobus 2 ayat 3. Jadi di hadapan Tuhan, Abraham dibenarkan oleh Allah karena dia percaya, karena dia beriman. Nah, bandingkan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 3 ayat 27. Di sana dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Melainkan berdasarkan iman. Dan itu yang sudah terjadi pada Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekarang di hadapan manusia. Di hadapan manusia, Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Ayat 21. Ayat 21. Kita bandingkan dengan Kejadian 22. Dan kita akan lihat juga Roma pasal 4. Apa yang ada di dalam Kejadian 22, sebentar kita akan bacakan. Namun kita lihat dulu apa yang Yakobus tulis dalam ayat 21. Di sana dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Di dalam ayat 23 dikatakan Abraham dibenarkan karena imannya. Tetapi di dalam ayat 21 dikatakan Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Tentu dua ayat ini bukanlah hal yang bertentangan. Tetapi kita akan coba kaji apa yang dimaksud Yakobus pada ayat 21 dan apa yang dimaksudkan di dalam ayat 23. Tadi dalam ayat 23 sudah jelas kita lihat bahwa yang dimaksud Yakobus bahwa Allah membenarkan Abraham sejak dia percaya pada janji Allah yang tertera dalam Kejadian 15. Sementara di dalam ayat 21 dikatakan Abraham dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, yaitu ketika mempersembahkan anaknya Ishak di Bukit Moria, yang pada waktu itu Ishak sudah remaja. Jadi setelah beberapa tahun kemudian, setelah Ishak remaja, baru kemudian Tuhan menyuruh mempersembahkan anaknya Ishak itu di Bukit Moria. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Ini ada 14 ayat, tentu kita tidak dapat membaca semuanya, tetapi kita hanya melihat judul aja. Dalam Kejadian 22, LAI memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah ujian ini adalah untuk meyakinkan Tuhan? Sehingga Tuhan harus menguji Abraham supaya Tuhan bisa yakin bahwa Abraham adalah orang beriman? Supaya Tuhan bisa tahu bahwa Abraham orang beriman? Apakah itu? Jelas bukan. Jelas bukan itu tujuannya. Siapa lebih tahu tentang iman Abraham? Abrahamkah atau Tuhan? Sekali lagi, siapa yang lebih tahu tentang iman Abraham? Abrahamkah atau Tuhan? Yang jelas Tuhan yang lebih tahu karena Dia Maha Tahu. Jadi sebenarnya Abraham diuji bukan untuk keperluan Tuhan, yaitu supaya Tuhan tahu, supaya Tuhan yakin, bukan. Kalau begitu ujian Abraham itu untuk siapa? Pertama, untuk dirinya sendiri. Supaya Abraham sendiri sadar sudah sampai di mana level imannya. Itu seperti kira-kira ibu guru di sekolah, pada waktu saya SD itu
satu guru aja selama 1 tahun di kelas itu, wali kelas namanya. Dan selama setahun itu saya yakin ibu guru sebenarnya sudah tahu siapa yang bisa naik kelas, siapa yang tidak bisa naik kelas. Karena 1 tahun dia mengajar mereka, dia bergaul dengan mereka. Walaupun tanpa ujian sebenarnya dia sudah tahu. Tetapi tidak mungkin guru menaikkan seseorang tanpa melalui ujian. Nah, ketika diuji, maka orang yang layak naik kelas, orang yang layak tertinggal. Sebenarnya untuk menyadarkan yang bersangkutan, levelnya sampai di mana. Dia sudah layak naik kelas atau belum. Jadi ujian Tuhan kepada kita. Tujuannya pertama untuk diri kita. Seringkali kalau kita tidak melalui ujian, menghadapi ujian, kita mungkin merasa udah kuat. Tapi ketika datang ujian, kita gagal. Dan kita sadar bahwa ternyata selama ini hanya perasaan saya merasa diri kuat secara rohani. Padahal sebenarnya saya masih lemah, saya masih perlu berjuang, saya perlu belajar, saya perlu mengandalkan Tuhan lagi. Jadi ujian Abraham itu adalah untuk dirinya sendiri. Baru kemudian untuk kita sesama manusia. Kita mengakui Abraham itu bapa segala orang beriman setelah kita melihat dia bahkan rela menyerahkan anaknya yang tunggal, yang ditunggu begitu lama, 25 tahun menunggu janji Tuhan bahwa mereka akan memperoleh anak di masa tua mereka ketika ia berumur 100 tahun. Sarah berumur 90 tahun pada waktu itu. Dan anak yang lama ditunggu-tunggu ini, anak yang disayang-sayang, kemudian diperintahkan Allah untuk dikorbankan di Bukit Moria. Dan Abraham pergi ke sana dan mau melakukannya, walaupun kita tahu tentu akhir dari cerita ini, disinilah kita akan angguk-angguk kepala dan mengakui memang betul Abraham adalah bapa segala orang yang beriman. Jadi tindakan Abraham di Bukit Moria bukan untuk menunjukkan kepada Allah, saya orang beriman. Bukan untuk menunjukkan kepada Allah, meyakinkan Allah akan dirinya. Walaupun dalam perikop itu ada bahasa antropormisme di mana Allah itu seperti manusia yang bilang, sekarang aku tahu bahwa engkau percaya kepadaku. Sebenarnya Allah sudah mengetahui iman Abraham jauh sebelumnya karena dia adalah Allah yang maha tahu. Tetapi ujiannya itu adalah untuk kita. Akhirnya genaplah, Yakobus katakan, akhirnya genaplah apa yang dikatakan Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tergenapi ketika dia bawa anaknya di Bukit Moria, tergenapi. Dibuktikan kepada kita manusia bahwa apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 15, bahwa Abraham beriman dan Allah membenarkan dia, sungguh-sungguh adalah benar, sungguh-sungguh adalah kebenaran. Jadi Kejadian 22 adalah pembuktian dari imannya. Iman Abraham dibuktikan dengan dia melakukan suatu tindakan iman yang begitu luar biasa. Nah, saudara, Roma 4 ayat 2 mengatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Simak lagi ayat ini. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Kalau begitu di hadapan siapa? Berarti di hadapan manusia. Disinilah kita lihat tentang tokoh Abraham. Dia dibenarkan oleh Allah karena iman, tetapi peristiwa di Bukit Moria, Kejadian 22, yang ditulis Yakobus pada ayat 21, Abraham dibenarkan di sana, bukan di hadapan Allah. Tidak di hadapan Allah. Tetapi Abraham dibenarkan di hadapan manusia. Saudara, ini tentu bicara tentang aspek hukum menyangkut pembenaran. Secara hukum, pembenaran dari Allah melalui iman. Ketika seorang beriman, maka dia dinyatakan secara hukum sebagai orang benar. Kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Tetapi manusia tidak mengetahui iman di dalam hati kita. Manusia tidak melihat iman Abraham. Mereka menunggu
ketika Abraham membuktikan imannya. Dan Abraham telah membuktikan dengan luar biasa di Bukit Moria. Abraham dapat bermegah oleh perbuatannya itu. Tetapi ingat, bukan di hadapan Allah. Di mana? Di hadapan manusia. Jadi ada pembenaran di hadapan Allah, ada pembenaran di hadapan manusia yang dibicarakan oleh Yakobus pada pasal 2 di dalam ayat 23 dan ayat 21. Nah, sebelum peristiwa Bukit Moria, Kejadian 22, Tuhan telah melihat iman Abraham yang ada dalam hatinya, ya. Dalam Kejadian 15 ayat 6, lalu Abraham percaya kepada Allah dan Allah membenarkan dia. Coba kita bandingkan dengan ayat-ayat di bawah ini. Di mana ayat-ayat di bawah ini mau menegaskan bahwa Allah melihat kekedalaman hati. Allah melihat kekedalaman hati sebelum manusia melakukan tindakan-tindakan. Allah melihat orang itu, apakah dia itu orang beriman, apakah dia sudah mengalami pengudusan status, apakah dia orang yang sudah dibenarkan oleh karena karya Kristus, ataukah dia belum orang beriman. Allah sudah tahu sebelum manusia melakukan sesuatu. Nah, kita akan lihat ayat bandingannya dalam 1 Samuel 16 ayat 7, 2 Raja-Raja 19 ayat 7, Yohanes 2 ayat 25, dan Yohanes 6 ayat 24. Ada 2 dari PL, ada 2 dari PB ayat, dan masih banyak ayat lain lagi. Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Di sana dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Kalau manusia tidak mungkin dapat melihat hati. Manusia melihat apa yang nampak. Kalau dalam kaitan dengan pembahasan Yakobus, manusia sesama kita melihat perbuatan-perbuatan kita. Mereka tidak dapat melihat iman kita. Namun Tuhan dapat melihat di kedalaman hati seseorang. Apakah dia orang beriman atau tidak. Tuhan melihat hati. Kemudian 2 Raja-Raja 19 ayat 27. Ini ketika Tuhan berbicara dengan Raja Sanherib. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Tuhan tahu. Tuhan tahu keberadaan seseorang. Tuhan tahu persis situasi keadaan yang kita alami. Tuhan tahu. Bahkan sampai ke kedalaman hati. Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu hati kita. Apakah kita sebagai orang beriman atau tidak. Kemudian kita ke perjanjian baru, Yohanes 2 ayat 25. Di sana dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian padanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Di sini menunjukkan Yesus Maha tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu bukan untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa saya orang percaya, saya orang beriman. Perbuatan-perbuatan kita itu yang baik, perbuatan yang saleh, perbuatan yang menyenangkan, hal-hal yang sesuai dengan firman-Nya, tentu itu menyenangkan Tuhan. Tetapi bukan untuk meyakinkan Tuhan bahwa saya orang percaya. Tetapi perbuatan-perbuatan kita untuk menjadi kesaksian kepada orang lain, untuk menunjukkan saya dan saudara orang beriman. Tunjukkanlah imanmu itu melalui perbuatan-perbuatan. Kemudian Yohanes 6 ayat 64, di sana dikatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi ketika Yudas masuk pun di dalam kelompok 12 murid, Tuhan sudah tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Dan siapa yang akan menyerahkan dia, yaitu Yudas. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah tentang tokoh Abraham. Jadi tokoh Abraham kita kembali lihat. Dia dibenarkan oleh Allah karena percayanya, tetapi beberapa tahun kemudian setelah Ishak dilahirkan dan setelah remaja, Tuhan menyuruh dia datang ke Bukit Moria. Dia melakukan apa yang diperintahkan Allah, dan ini suatu tindakan iman yang luar biasa.
maka akhirnya manusia, kita semua membenarkan Abraham. Kita semua mengakui bukan hanya Abraham orang beriman, bahkan kita mengatakan dia bapa kami, bapa segala orang yang beriman. Kenapa? Karena tindakan dia di Bukit Moria. Nah, sekarang mari kita masuk pada penjelasan ayat demi ayat dalam Yakobus pasal 2. Saya kira ini ditunggu-tunggu karena memang ketika membaca perikop ini banyak orang yang kemudian merasa, wah, ternyata Yakobus menegaskan di sini keselamatan itu, keselamatan ke sorga ya, keselamatan ke sorga. Ternyata tidak cukup hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau beriman, tetapi harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Seakan-akan 50-50, 50% iman, 50% perbuatan. Padahal bukan seperti itu yang dimaksud oleh Yakobus. Mari kita baca dulu ayatnya, ayat 14 sampai ayat 16. Ya, kita mulai dulu dengan ayat 14 sampai 16. Apa gunanya? Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Siapa dia di sini? Nanti sebentar kita akan lihat. Siapa? Apakah dia di sini adalah dia yang punya iman tapi tak punya perbuatan? Dia orang itu? Atau dia ini siapa? Nah, mari kita lihat ayat berikut, ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat inti ayat 14 sampai 16. Pertama, iman yang tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tindakan yang nyata, itu tidak akan berguna dalam kehidupan praktis sehari-hari. Karena itu Yakobus mulai dengan pertanyaan, apakah gunanya? Dan di ayat 16 bagian akhir juga diakhiri dengan kalimatannya tadi, apakah gunanya itu? Kita punya iman. Tetapi iman kita itu hanya tersembunyi di dalam dan tidak terwujud di dalam perbuatan kita. Tidak terwujud dalam tindakan-tindakan kita. Maka apa gunanya itu? Di dalam konteks kehidupan kita sesama, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks kehidupan sosial, dalam konteks kehidupan berjemaat, dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Iman kita itu yang membawa kita ke sorga, itu tidak ada gunanya dalam konteks kehidupan sosial. Orang lain tidak mendapatkan manfaat daripada iman kita itu. Kalau iman kita itu tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk tindakan. Saya ulang lagi, ya, ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, ini kita lihat. Jadi persoalannya ini adalah persoalan secara horizontal. Kita orang beriman. Dan ada di sekitar kita seseorang yang tidak punya pakaian dan tidak punya makanan. Tetapi kita hanya mengatakan kepada dia, doa mungkin, selamat jalan. Mungkin dia akan mengadakan suatu perjalanan. Dan kita tahu itu musim dingin. Kita punya pakaian tebal, jaket. Misalnya ada beberapa di dalam lemari kita, tetapi kita, waktu teman kita mau berangkat, kita tahu dia tidak memiliki pakaian yang cukup, padahal pada waktu itu musim dingin, kita cuma mengatakan, selamat jalan, kenakanlah kain panas. Padahal kita tahu dia pakaian di badan, pakaian yang sangat minim, dan dia akan melewati daerah-daerah yang begitu dingin, tetapi kita hanya mengucapkan semacam doa, berkat, selamat jalan, Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu. Itu kata-kata klise yang seringkali kita bilang. Dan perjalanannya cukup jauh. Dan kita tahu bahwa di daerah dia yang akan lewati itu tidak ada tidak ada rumah makan atau restoran.
atau yang bersangkutan juga tidak punya uang, tetapi kita bilang makanlah sampai kenyang ya, supaya tidak kelaparan. Tentu ini adalah doa dan harapan, tetapi dalam konteks seseorang, seperti contoh dalam ayat 16, yang akan mengadakan perjalanan melewati tempat-tempat yang dingin dan tanpa makanan, maka apa yang kita katakan merupakan doa-doa itu tidaklah cukup. Bahkan mari kita berdoa dulu. Tentu Tuhan dapat menjawab doa di mana dia tidak kedinginan. Tuhan dapat menjawab doa kita di mana dia tidak kelaparan. Tapi bukan di situ masalahnya. Masalahnya Tuhan menunggu di mana peran kita sebagai orang beriman. Peran kita sebagai orang beriman. Kaitan dengan sesama. Kita orang beriman. Tapi bagaimana wujud kepedulian kita dan perhatian kita padahal kita sanggup melakukannya. Mampu melakukannya, dan dalam bagian Alkitab lain katakan jikalau engkau sanggup untuk berbuat baik tetapi engkau tidak melakukannya maka engkau berdosa. Apa gunanya semua kata-kata itu? Harapan-harapan yang disampaikan itu. Kalau imanmu hanya diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang indah tetapi tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Kalau kasusnya seperti orang yang mengadakan perjalanan pada ayat 16 ini. Jadi sekali lagi, iman yang tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau tindakan tidak akan berguna dalam kehidupan praktis sehari-hari. Perhatikan, ada pertanyaan, apa gunanya? Jadi ini bisa bicara soal kegunaan iman dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bukan berbicara tentang kegunaan iman pada kekekalan, bukan. Itu bukan dibicarakan oleh Yakobus. Dan kita sudah membicarakan itu pada video-video sebelumnya, yaitu fungsi iman kaitan dengan kita menerima keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi Yakobus pasal 2 sedang membicarakan tentang fungsi iman dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut, iman yang hanya diwujudkan dalam bentuk perkataan saja, seperti tadi ya, penuh dengan doa dan harapan, dan bukan dengan tindakan nyata, tidak akan menyelamatkan seseorang. Kalau saya melihat, dia yang dimaksud di ayat 14, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dia di sini bukan dia yang punya iman dan tidak punya perbuatan, bukan. Tapi dia di sini adalah orang yang dicontohkan pada ayat 15. Dapatkah imanmu menyelamatkan orang yang akan mengadakan perjalanan ini? Orang yang mengadakan perjalanan tetapi tidak punya bekal dan engkau tidak memberikan itu padahal engkau berlebihan. Dapatkah menyelamatkan dia? Kata-kata kita yang indah tadi atau doa-doa kita, padahal kita tidak memberikan pakaian tebal kepada dia, apakah dia tidak akan kedinginan? Hanya dengan kata-kata itu. Kalau kita tidak memberi pakaian tebal, apakah dia tidak akan kelaparan? Kalau iman kita hanya diwujudkan dengan perkataan saja dan tidak dengan satu tindakan nyata, yaitu memberikan makanan kepada dia untuk bekal dalam perjalanan, maka iman yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata tidak akan menyelamatkan seseorang dari suatu keadaan terancam. Misalnya dalam ayat 16 itu diceritakan terancam dari kelaparan dan kedinginan. Jadi ini sekali lagi bukan sedang membicarakan soal orang yang punya iman itu dan tidak punya perbuatan, apakah dapat menyelamatkan dia ke sorga? Bukan itu isunya. Tapi ada banyak orang ketika membaca perikop ini, pikiran dia seperti itu. Seakan-akan Yakobus sedang membicarakan bagaimana seseorang pergi ke sorga. Bukan. Tetapi Yakobus sedang membicarakan bagaimana iman kita itu beroperasi. Bagaimana iman kita itu diwujudkan di dalam konteks kehidupan bersama. Di mana perbuatan-perbuatan kita itulah wujudnya iman kita. Adalah kesaksian kita. Yang jelas, saudara, keselamatan yang dibicarakan dalam perikop ini adalah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, Yakobus sedang membicarakan iman, fungsi iman dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keselamatan dalam kehidupan sekarang ini. Kalau dalam doktrin pembenaran atau doktrin keselamatan, ada keselamatan masa lalu,
yaitu sejajar dengan pengudusan status, ada keselamatan sekarang ini, itu sejajar dengan pengudusan progresif atau pengudusan praktis, dan ada keselamatan akhir di mana kita memasuki kekekalan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Keselamatan yang sedang dibahas oleh Yakobus di sini adalah tentang kehidupan sehari-hari. Terutama bagaimana kita dapat menolong menyelamatkan orang dari kesulitan-kesulitan hidup mereka. Padahal kita mampu melakukannya, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita tidak mewujudkan iman kita. Keselamatan dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam cerita tadi adalah ancaman soal kelaparan, adalah ancaman soal kedinginan dan sebagainya. Nah, saudara, mari kita melihat ayat 17. Ayat 17 dalam Yakobus 2 tadi, di sana dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara, kalimat ini yang membuat orang-orang langsung berpikir, waduh, berarti nggak ada gunanya iman ke sorga kalau seandainya nggak ada perbuatan. Tidak cukup ke sorga itu ketika kita hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Kalau tidak ada perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara, mari kita coba menganalisa lebih jauh akan kalimat ini. Iman yang mati tidak sama dengan tidak beriman. Juga bukan berarti imannya palsu. Nah, ini yang perlu dulu kita tahu. Iman yang mati tidak sama dengan tidak beriman. Tidak sama juga dengan imannya palsu, bukan. Ya. Kalau kita melihat pengertian mati di dalam ayat 26, Yakobus ayat 26, di sana dikatakan, sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kita lihat di sana, Yakobus memberikan ilustrasi tubuh tanpa roh. Ketika roh pergi meninggalkan tubuh, maka itu disebut mati. Terjadi keterpisahan, roh pergi meninggalkan tubuh, maka mati. Mati bukan berarti hilang, mati bukan berarti menjadi tidak ada, tetapi mati berbicara tentang keterpisahan antara roh dan tubuh. Itulah mati. Jadi iman tanpa perbuatan disebut mati, artinya tidak ada connect antara imannya dan perbuatan. Seharusnya ada koneksi iman seseorang dengan perbuatannya. Apa yang dia imani dan kemudian apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman yang mati adalah suatu ungkapan untuk menjelaskan, ini suatu ungkapannya, iman yang mati. Suatu ungkapan untuk menjelaskan keadaan rohani dari anak Tuhan yang tidak berbuah atau tidak bertumbuh, atau tidak dewasa. Sekali lagi, iman yang mati ini satu ungkapan menjelaskan keadaan rohani dari anak Tuhan yang tidak berbuah, tidak bertumbuh. Ya. Atau tidak dewasa. Kalau dalam ayat 20 dikatakan iman yang kosong, yang tidak menghasilkan buah. Sekali lagi kita harus tetap berada di dalam batas-batas konteks yang sedang dibicarakan ini. Bahwa konteks yang sedang dibicarakan ini adalah kehidupan sekarang ini di dunia. Imannya itu mati, imannya itu tidak memancarkan terangnya di tengah-tengah kegelapan. Mungkin saya memberi contoh, saudara, saya memberi contoh. Antara lampu atau bolham, ya, bolham asli, ya, bolham asli, tapi mati. Kenapa bolham ini mati? Karena antara bolham dengan sumber arus itu putus, ya. Ketika kita menekan saklarnya, maka putus, mati. Jadi bolham yang asli tapi mati tentu beda dengan bolham yang palsu. Hanya dari plastik misalnya. Bentuknya memang seperti lampu hias misalnya.
Tapi ternyata plastik, hanya dari plastik, sekedar hiasan. Tentu lampu plastik ini tidak akan memancarkan cahayanya. Tetapi lampu atau bolham yang asli ini juga, kalau tidak terkoneksi dengan sumber arus, maka tetap dia juga mati, tidak memancarkan cahaya. Secara fungsi, keduanya sama. Baru tidak ada bolham, tidak ada lampu. Jadi dalam ruangan itu, gelap tentu kalau tidak ada lampu. Ruangan yang tidak ada lampu tentu gelap. Sebaliknya, selain itu, ruangan yang punya lampu asli, tetapi juga dalam keadaan mati, tidak terkonek dengan sumber arus, juga gelap. Juga ada ruangan yang ada lampu, tapi lampunya palsu, hanya dari plastik, juga gelap. Jadi sama-sama itu gelap. Baik lampu plastik, gelap. Lampu tidak ada lampu, juga gelap. Dan ada lampu asli juga, ya, lampu asli, tetapi tidak memancarkan cahaya karena terputus dengan sumber arusnya, maka sama-sama memang gelap. Tetapi yang jelas, lampu asli yang sedang mati berbeda dengan lampu plastik yang palsu, berbeda dengan tidak ada lampu. Orang yang punya iman tetapi mati, beda dengan orang yang tidak punya iman. Beda dengan orang yang punya iman palsu. Jelas ini berbeda. Orang yang punya iman asli tetapi mati, tentu dia tidak akan berguna. Karena apa? Dia tidak memancarkan cahaya. Cahaya yang dipancarkan itulah berguna untuk ruangan, supaya ruangan yang gelap itu menjadi terang. Dia memiliki potensi, tetapi sayang, kalau sinarnya tidak terpancar, tetapi dia tetap asli. Meskipun akibatnya juga gelap. Tetapi keadaan dari lampu itu tentu beda. Dia adalah lampu yang asli. Sementara lampu palsu sampai kiamat pun tidak pernah akan menyinarkan terang. Demikian juga tidak ada lampu ruangan itu, ya tidak ada harapan apa-apa. Jadi orang beriman tetapi tidak memancarkan terangnya melalui tindakan perbuatan nyata, maka dia dikatakan mati. Tidak memancarkan terang. Ketika suatu lampu memancarkan terang, orang-orang akan menyadari, pertama, bahwa ternyata lampu itu asli, bukan plastik. Kenapa? Karena ada terang. Orang-orang yang ada di ruangan gelap, ketika lampu menyala, langsung menyadari di atas kepalanya ada lampu. Dan pasti lampu itu asli, karena ada sinar yang memancar. Demikian juga ketika kita punya iman. Kalau iman kita tidak diwujudkan dalam perbuatan, orang tidak akan menyadari atau melihat bahwa kita orang beriman. Nanti ketika kita mulai melakukan tindakan-tindakan iman, sebagaimana yang diperintahkan Alkitab, baru orang mulai menyadari dan melihat, ternyata kita orang beriman. Sebaliknya ada iman yang palsu. Ada orang ateis, kemudian dia pergi ke gereja, bawa Alkitab, dia menyanyi, ikut paduan suara, padahal sebenarnya dia tidak percaya Tuhan. Cuma dia datang ke gereja itu karena sedang lirik-lirik nona di sana, ya. Dia sedang lirik-lirik nona di sana. Itu iman palsu. Dia giat dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi sebenarnya hatinya tidak beriman. Tentu itu lain. Dalam Roma pasal 10, mungkin berikut video 1 saya akan juga jelaskan dari sini. Roma 10 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Di ayat 1, Paulus bilang, aku berdoa supaya mereka itu diselamatkan. Berarti belum selamat mereka. Siapa mereka? Ayat 2 mengatakan, aku dapat memberi kesaksian mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Itulah yang Paulus rindukan supaya mereka selamat di ayat 1. Jadi mereka memiliki aktivitas di dalam gereja, bahkan begitu giat, tapi sebenarnya mereka tidak punya iman. Nah, itu yang dimaksud oleh ayat 17. Iman, kalau tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dia tidak akan berguna dalam konteks sosial, dan orang-orang di sekitar kita juga tidak akan melihat iman kita, karena mereka hanya mampu melihat itu dengan perbuatan-perbuatan kita.
Orang akan menyadari bahwa kita orang beriman seandainya kita belum dikenal oleh orang-orang di situ, baru ketemu, dan mereka tidak pernah melihat misalnya kita pergi ke gereja, mereka tidak pernah melihat kita bawa Alkitab, mereka tidak pernah melihat kita berdoa, tidak pernah nyanyi lagu rohani, apalagi kelakuan-kelakuan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada bukti atau kesaksian bahwa kita ini orang beriman di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal kita itu. Tapi ketika mereka lihat mungkin kita datang ke gereja membawa Alkitab, menyanyi lagu rohani, maka mereka, oh dia orang Kristen, dia orang percaya. Gitu penilaian manusia yang relatif. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekuatan dari tafsiran saya ini, saya mau katakan pertama ini sesuai konteks. Tadi saya sudah menggali konteks mulai dari PL sampai konteks yang ada pada saat itu, di mana Yakobus sendiri tujuan menyuratnya itu kepada 12 suku di perantauan, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya tetapi dianiaya di Yerusalem. Kemudian konteks lebih dekat lagi yaitu perikop tersebut, ayat-ayat sebelumnya sesudahnya. Sesuai dengan konteks tafsiran yang saya sampaikan ini. Baru kedua, ini sesuai dengan fakta kehidupan anak-anak Tuhan. Karena dalam fakta kehidupan anak-anak Tuhan, tidak semuanya memancarkan sinar yang terang. Ada memang kehidupan sinar terangnya itu 100 watt, ada hanya mungkin 75 watt, ada 50 watt, ada 30 watt, ada 5 watt, hampir-hampir mati. Bahkan ada sama sekali tidak terpancar terang. Dan itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Misalnya, dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Demas. Paulus bilang, Demas telah mencintai dunia. Demas itu adalah anggota tim Paulus dalam penginjilan. Dia bersama-sama dengan Paulus dalam penginjilan, tetapi sekarang lebih tertarik dengan dunia. Dia telah mencintai dunia, Paulus katakan. Apakah dia tetap orang beriman? Ya, sekali dia orang beriman, tetap dia orang beriman. Saya sudah menjelaskan sebelum-sebelumnya. Secara status dia adalah orang kudus. Tetapi mulai saat itu, ketika dia mulai mencintai dunia, secara status dia tetap orang kudus, tetapi secara praktis dia mulai hidup duniawi. Secara praktis sinarnya mulai redup. Secara praktis imannya tidak terpancar lagi dari perbuatan-perbuatannya. Itu Demas. Jadi akan berbeda antara status dan praktis. Saya juga pernah menjelaskan antara hubungan dan persekutuan itu beda. Hubungan itu permanen, persekutuan dapat terganggu. Hubungan kita dengan Tuhan permanen. Persekutuan kita dengan Tuhan bisa terganggu oleh karena kelakuan kita yang tidak sesuai. Jadi ada fakta kehidupan di mana anak-anak Tuhan itu yang kehidupannya memang kemudian menjadi duniawi atau menjadi gelap. Karena itu cocok dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15 menjelaskan tentang kehidupan anak-anak Tuhan yang pada akhirnya kelak akan menerima mahkota yang diumpamakan ada mahkota seperti emas, ada seperti perak, ada batu permata, ada seperti kayu, ada rumput kering, ada seperti jerami. Jadi itu fakta kehidupan anak Tuhan. Orang-orang beriman tidak semuanya terpancar begitu terang sinar kehidupan mereka. Tidak berkilau seperti emas. Ada yang hanya seperti kayu. Bahkan ada seperti jerami. Jadi saudara, apa yang disampaikan oleh Yakobus tidak bertentangan dengan surat-surat Rasul Paulus atau surat-surat Petrus. Sama sekali tidak. Cuma dia memang sedang menyoroti kehidupan praktis dengan menggunakan istilah keselamatan. Karena memang dalam Alkitab ada pengajaran tentang keselamatan secara status, keselamatan secara progresif, yaitu kita diselamatkan dari pengaruh dosa, kita diselamatkan dari keduniawian, itu kehidupan praktis. Kemudian ada keselamatan menjadi nyata ketika kita masuk dalam kekekalan. Mari kita lihat ayat 18, 22, 24. Ayat 19 nanti, kalau ayat 23 kita sudah bahas kan, ayat 23 tentang Abraham. Jadi ayat 18, 22, kalau 20 tadi mengenai iman yang kosong. Saya cuma singgung tadi. Ayat 22 dan 24. Mari kita lihat ayat ini. Ayat 18 mengatakan demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu
tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tunjukkanlah padaku. Nanti aku akan menunjukkan padamu. Jadi kita lihat ini ya, secara horizontal, bukan tunjukkan kepada Tuhan, bukan. Bukan saya menunjukkan Tuhan ini saya Tuhan. Seperti orang Farisi yang mengatakan, Tuhan saya bersyukur saya orang baik, Tuhan saya bersyukur saya melakukan semua perintah-Mu, tidak seperti orang lain. Tentu kita tidak dapat melakukan hal itu di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus lakukan itu di hadapan manusia. Tunjukkanlah iman kita kepada orang lain. Nah, jadi kita lihat persoalan di sini, tunjukkanlah imanmu itu, tetapi tanpa perbuatan. Bisakah? Tentu tidak bisa. Aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Orang akan dapat melihatnya. Ayat 22, kamu lihat. Jadi di sini, dari sisi pandang manusia, kamu lihat. Ya, ini bukan berbicara sisi pandang Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi itu fungsi perbuatan. Ya, ketika bekerja sama dengan iman, maka iman kita semakin dikuatkan. Iman itu berada di dalam, perbuatan itu nampak keluar. Orang akan melihat apa yang nampak keluar. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu kita lakukan, itu akan memperkokoh iman yang ada di dalam. Tapi konteks yang sedang dibicarakan ini adalah konteks secara horizontal, yaitu konteks sosial. Kamu lihat, bukan Allah lihat, tapi kamu lihat. Kemudian ayat 24 juga, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukan hanya karena iman. Tentu Yakobus tidak membantah bahwa kita dibenarkan oleh iman di hadapan Tuhan. Tetapi pembenaran itu punya dua sisi, seperti dua sisi mata uang. Di sebelah kita berbicara pembenaran di hadapan Allah, sementara sisi yang lain, bagaimana manusia-manusia di sekitar kita akan membenarkan kita. Ayat-ayat ini lebih memperjelas bahwasanya Yakobus sedang membahas pembenaran dari sisi pandang sesama manusia. Ya, ayat-ayat yang baru tadi dikutip 18, 22, dan 24 semakin memperjelas bahwa Yakobus tidak seperti Paulus dalam surat-suratnya yang sudah kita bahas waktu lalu, yaitu sedang berbicara pembenaran di hadapan Tuhan. Tetapi Yakobus sedang membicarakan pembenaran di hadapan sesama kita. Perhatikan ungkapan tunjukkanlah padaku dan aku akan menunjukkan padamu, juga kamu lihat. Ya, itu kata-kata kunci dalam ayat-ayat ini. Sekarang ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, ayat-ayat ini seringkali juga orang salah memahami. Ya, setan-setan pun juga percaya, bahkan kepercayaan mereka sampai membuat mereka gemetar ketika mereka mengingat Tuhan. Kita ketika ingat Tuhan tidak sampai gemetar seperti setan. Luar biasa kepercayaan setan. Betul. Kepercayaan setan itu luar biasa bandingkan dengan kita. Kita tidak sampai gemetar ketika mengingat Tuhan. Ya. Tetapi apa? Kepercayaan seperti apa yang dimiliki setan? Setan percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Artinya apa, saudara? Setan percaya ada Allah. Tapi ia tidak percaya kepada Allah. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya ada setan? Kemudian saya rubah pertanyaan kedua. Apakah saudara percaya kepada setan? Tentu itu berbeda. Kalau tanya kepada saya, apakah saya percaya ada setan? Ya. Alkitab menjelaskan itu. Pertanyaan kedua, apakah saya percaya kepada setan? Tidak. Jadi percaya kepada, ini artinya kita mempercayakan diri. Percaya ada, itu cuma percaya pada fakta. Percaya pada fakta. Bahwa di sorga memang ada Allah, bahkan setan sebelum dia menjadi iblis, dia memang dari sana. Karena itu dia lebih tahu tentang keadaan di sorga. Bahwa memang di sana Allah bertakhta. Dan dia tahu Allah yang maha kuasa. Dengan kemuliaan yang luar biasa. Sampai kalau dia ingat Allah, dia gemetar. Dia tahu fakta ini. Tetapi dia tidak percaya kepada Allah dalam arti
menaati Tuhan dalam arti menyerahkan diri kepada Tuhan. Di dalam iman ada unsur perserahan diri. Di dalam iman itu ada pengetahuan, baru ada perserahan diri. Ada understand, ada trust. Baru kemudian muncul dalam tindakan, obey. Mungkin 3 kata bahasa Inggris ini menolong kita untuk melihat iman. Ada pengetahuan, yang ini kita sedang membahas dalam pemahaman Alkitab, tetapi ada trust. Trust itu adalah di mana kita memperserahkan diri. Seperti kita naik pesawat terbang, itu trust. Kita punya pengetahuan tentang pesawat terbang, bahwa di sana ada pilot, dan pilotnya tidak gila. Pilotnya ada belajar tentang mengemudi pesawat terbang, dan karena itu kita berani masuk ke sana. Ketika kita masuk, kita hanya duduk diam di sana. Ketika pesawat diterpa oleh badai dan kayak mau pesawat itu turun, kita tidak akan pergi ganggu pilotnya. Kita biarkan karena kita mempercayakan diri kepadanya. Itulah trust. Setan tidak mempercayakan diri kepada Allah, meskipun dia tahu ada Allah. Dia percaya kepada fakta, tetapi dia tidak percaya kepada makna tentang keberadaan Allah itu. Sama dengan orang Kristen sekarang. Ada banyak orang Kristen percaya ada Tuhan Yesus, percaya ada salib, tapi mereka tidak percaya kepada salib, pada maknanya. Percaya pada faktanya, tapi tidak percaya pada maknanya. Karena itu dalam penginjilan, kalau dia berlatar belakang agama Kristen, mungkin dia sudah percaya pada fakta ada penyaliban Kristus. Tapi mungkin dia tidak percaya pada makna. Nah, maka kita jelaskan adalah makna penyaliban Kristus. Tapi bagi orang-orang non-Kristen, dua-dua kita perlu jelaskan. Kita perlu yakinkan mereka bahwa fakta Yesus mati di kayu salib itu memang didukung oleh para sejarawan kuno, dan kemudian maknanya adalah untuk pengampunan dosa. Itu secara teologis sebagaimana Alkitab telah menjelaskan kepada kita, kita jelaskan juga kepada mereka. Yakobus tidak sedang menyoroti orang-orang yang tidak beriman, bukan. Yakobus tidak sedang menyoroti orang-orang yang tidak beriman, sebab ia tidak perlu melakukannya, sebab pada dasarnya cara hidup mereka memang seperti itu. Jadi jangan kita anggap orang-orang yang sedang disurati oleh Yakobus itu orang-orang tidak beriman. Ngapain Yakobus sibuk mengurus orang tidak beriman? Kalau orang tidak beriman, ya kelakuan mereka memang seperti itu. Tetapi justru mereka orang-orang beriman, tetapi memiliki kelakuan yang duniawi atau kelakuan yang tidak peduli kepada sesama. Karena itu, Yakobus menegur mereka melalui suratnya. Tokoh terakhir Rahab, ini cuma tinggal singkat, karena Rahab dimasukkan juga oleh Yakobus sebagai contoh. Kita tahu dari perjanjian lama, tentang Rahab ini. Mari kita baca dulu dalam Yakobus 2 tadi, ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Kita tahu tentu cerita ini ya. Itu kisah Rahab ada di dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 21. Tentu kita tidak dapat membaca 21 ayat ini. Silakan Bapak Ibu Saudara baca di rumah, buka Alkitab, pelajari. Saya akan menunjukkan beberapa ayat aja. Pertama ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Artinya Rahab itu dia seorang mucikari ya. Dia seorang yang punya bisnis ilegal ya, bisnis orang-orang yang peska ya, seperti itu. Ayat 9, Rahab berkata, aku tahu. Nah, ini percakapan dengan 2 pengintai setelah dia izinkan masuk di dalam, dan dia sembunyikan karena membuat kehebohan pada waktu itu di Yeriko bahwa ada orang asing masuk dan mereka mungkin spionase, dan Rahab sudah coba menyembunyikan kedua pengintai itu. Dan apa alasan Rahab menyembunyikan itu di ayat 9? Aku tahu. Jadi kita lihat ada understand tadi saya bilang. Ada pengetahuan. Aku tahu bahwa Tuhan, ini kalau dalam terjemahan LAI itu huruf besar semua, itu YHWH, Yahweh atau Yehova.
Ya, jadi berarti ini Tuhannya orang Israel. Ya, Tuhannya orang Israel, Yahweh yang datang ke dalam dunia dengan bahasa Yunaninya Yesus. Yahweh itu sama dengan Yesus. Yesus itu Yeh, ya, dari Yehovah, ya, penyelamat. Yesus Allah penyelamat. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, kepada kamu. Itu pertama, ayat 9. Kemudian ayat 10. Sebab kami mendengar. Jadi kita lihat unsur iman, ada unsur pengetahuan yang datangnya dari pendengaran. Tentu kita ingat Roma 10 ayat 17, ya, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran dari firman Tuhan. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori, yakni Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Nah, ini penting sekali ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab, nah ini penting, sebab Tuhan, Yahweh, Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Di sini kita melihat, Rahab pada waktu itu sudah beriman kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan, kepada Allah yang benar, ya, kepada YHWH. Di mana penulis Ibrani menjelaskan kepada kita, Ibrani 11 ayat 31, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena iman dia melakukan itu. Rahab mewujudkan imannya dengan menyambut pengintai-pengintai itu, meskipun penuh resiko. Karena apa, saudara? Zaman dulu itu kalau ada orang asing masuk, diam-diam, maka akan dianggap sebagai spionase. Akan dianggap mereka itu pengintai-pengintai yang akan datang menyerbu. Dan memang itu tentu langsung menghebohkan. Tentu penuh risiko itu. Tetapi Rahab melakukannya karena iman, tadi Ibrani 11 ayat 31. Karena iman. Nah, seandainya Rahab menolong pengintai-pengintai itu bukan berdasarkan iman. Misalnya Rahab hanya tertarik karena dua cowok ini ganteng misalnya, ya. Dia sembunyikan, atau kasihan dua cowok ganteng ini kok mau dibunuh oleh bangsaku. Maka dia sembunyikan. Jadi bukan karena beriman kepada Yahweh, tetapi hanya karena menolong atau hanya karena faktor kemanusiaan. Dia menolong, menyembunyikan dua pengintai ini. Maka apa yang terjadi? Ia pasti selamat dari pedang Israel. Kedua pengintai itu akan tentu menolong, sehingga pada waktu penyerbuan ke Yeriho, maka Rahab pasti akan selamat dari pedang Israel. Meskipun dia tidak beriman, tetapi dia sudah menolong mereka. Menyembunyikan kedua pengintai. Namun ia tidak selamat dari hukuman murka Allah. Seandainya Rahab menolong hanya karena faktor kemanusiaan, seandainya Rahab menolong hanya karena faktor dia suka dengan kedua cowok ini, maka dia selamat dari pedang Israel. Namun ia tidak selamat dari hukuman murka Allah karena dia tidak beriman. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau iman Rahab tidak diwujudkannya, ya. Jadi Rahab sudah beriman kepada Yahweh. Tapi dia tidak mewujudkan imannya itu dengan perbuatan menolong kedua pengintai tersebut. Maka apa yang terjadi? Ulang, Rahab sudah beriman pada Yahweh. Cuma imannya itu tidak diwujudkannya dengan bentuk menolong kedua pengintai tersebut. Maka apa yang terjadi? Pada waktu orang Israel menyerbu Yeriho, pasti dia juga binasa oleh pedang Israel. Dia binasa. Meskipun dia orang beriman. Tapi karena dia tidak wujudkan imannya, pasti dua pengintai tidak akan mengenalnya, dan mereka waktu menyerang Yeriho, termasuk dia, juga akan binasa oleh pedang Israel. Namun, ketika dia binasa oleh pedang Israel, mati, ia akan selamat dari murka Allah di lautan api. Mengapa dia selamat? Karena dia orang beriman. Disinilah kita melihat fungsi daripada perbuatan. Kita orang beriman, tetapi kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak akan memberkati orang lain, menolong orang lain, bahkan mungkin kita akan kena dampaknya. Tetapi kita lihat ketika kita beriman dan mewujudkannya,
maka seperti Rahab ya, sebagai seorang beriman dan mewujudkan imannya itu. Sehingga akhirnya dia selamat dari pedang Israel, bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan juga kepada dia, dia diambil dan masuk di dalam silsilah nenek moyang Mesias. Wah, ini luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kepadanya. Kesimpulan, pertama, Yakobus membicarakan kegunaan iman dalam hubungan secara horizontal. Ya, kegunaan iman dalam hubungan horizontal, itu yang dibicarakan Yakobus. Kedua, isu dalam Yakobus 2 adalah apakah iman saya dan saudara adalah iman yang hidup atau iman yang mati. Bukan soal beriman atau tidak beriman. Bukan soal itu. Tetapi persoalannya apakah iman kita hidup atau iman kita mati. Sama-sama A dan B punya iman. Cuma si A imannya hidup. Si B imannya mati. Sama-sama anak Tuhan. Sama-sama orang-orang yang sudah diselamatkan. Sama-sama secara status adalah orang-orang kudus. Cuma yang satu imannya tidak terwujud dalam konteks sosial, sementara yang satu imannya terwujud dalam konteks sosial. Dan kita tentu sudah tahu akibat-akibatnya, karena kita sudah membahas itu dalam pengudusan praktis. Kemudian iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan buah dan berguna bagi orang lain. Iman yang hidup. Iman yang mati adalah iman yang tidak memiliki buah, sehingga orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau kita beriman, kita sudah diselamatkan Tuhan, tapi kita tidak menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita, orang lain tidak akan mendapatkan manfaat dari iman kita. Iman itu. Hanya kita sendiri yang mendapatkan manfaat iman itu, yaitu kita diselamatkan, tetapi kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kemudian iman yang mati tidak sama dengan iman yang palsu. Juga tidak sama dengan tidak beriman. Itu yang saya beri contoh dengan Bolham tadi. Kemudian terdapat dua jenis pembenaran. Pembenaran di hadapan Allah melalui iman. Kemudian pembenaran di hadapan manusia melalui perbuatan. Tadi tentang tokoh Abraham, ya kita sudah lihat. Kemudian orang beriman yang berbuah, atau imannya hidup, akan selamat ke sorga dan menerima mahkota. Gitu. Jadi orang beriman dan imannya itu hidup, artinya itu terwujud dalam perbuatan-perbuatan, maka orang beriman ini ketika mati akan ke sorga, dan di sorga dia menerima mahkota, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Dia ke sorga karena dia beriman, menerima karya penebusan Yesus di kayu salib, dan menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi mahkota dia terima oleh karena perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, memuliakan Tuhan ketika dia hidup di bumi ini. Berikut, orang beriman. Dia orang beriman. Tetapi tidak berbuah. Dikatakan oleh Yakobus imannya mati. Orang beriman yang tidak berbuah. Atau dikatakan Yakobus imannya mati. Apa yang terjadi dengan dia? Dia tetap akan selamat ke sorga. Karena dia anak Tuhan. Disinilah kita tidak boleh mencampurkan antara karya Tuhan dengan karya kita. Masing-masing itu memiliki fungsi sendiri. Sangat tidak layak karya kita itu ditambahkan kepada karya Tuhan yang sudah sempurna dan mulia. Karena karya Tuhan itu sempurna bagi kita orang berdosa yang sebenarnya tidak layak diselamatkan. Tetapi dengan karya Kristus di kayu salib, kita sambut dengan iman. Kita dibenarkan dan diselamatkan. Karena itu orang beriman tetapi tidak menghasilkan buah, atau Yakobus mengatakan imannya mati, dia tetap akan selamat ke sorga. Tetapi ia tidak akan menerima mahkota. Ia tidak akan menerima mahkota. Sekali lagi ini ada hubungan dengan penjelasan saya pada video sebelumnya. Amin. Sampai di sini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, video pada saat ini memang agak panjang, tapi biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Biarlah kita boleh lebih terdorong lagi untuk mempelajari kitab suci. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dapat diisi dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dapat juga disampaikan melalui WA yang sudah saya sampaikan kepada saudara sekalian. Dan kiranya Bapak, Ibu, saudara yang kekasih boleh menunggu lagi video saya pada berikutnya. Kemudian juga jangan lupa untuk disebarkan seluas mungkin supaya ada banyak orang kiranya boleh diberkati melalui video-video yang ada ini. Terima kasih. Segala hormat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin.